Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dari dengan nama kelompok yaitu PT Sinar Evo akan mempresentasikan hasil dari proyek final kami, mata kuliah routing dan keamanan jaringan. Di sini our team ada Nurski Febrian Saputra dengan NIM 056, ada Salman Al-Fariji dengan NIM 057, ada Febri Bayu Satriansyah dengan NIM 058, ada saya Farhan Mizaki Malau dengan NIM 077, dan Bima Eka Setiawan dengan NIM 089. Oke, untuk rekan saya Salman untuk slide berikutnya. Ini adalah latar belakang kebutuhan klien. Seiring dengan pertumbuhan bisnis yang pesat, integrasi sistem antara kantor pusat dan 4 kantor cabang baru menjadi kebutuhan esensial bagi PT Sinar Evo selaku penyedia layanan server. Demi menjamin kelancaran pertukaran data secara real time, proyek ini hadir untuk membangun infrastruktur internet yang cepat, efisien, dan aman di setiap cabang guna distribusi data server yang ada. Melalui implementasi sistem keamanan, seluruh pengelolaan data server dapat disentralisasi sehingga mampu diakses secara aman oleh pengguna publik maupun dikenal dengan proteksi maksimal. Oke, selanjutnya di sini ada ruang lingkup dan spesifikasi infrastruktur jaringan. Di sini kita ada 4 atau 5 jenis kantor, yaitu ada satu kantor pusat dan lainnya adalah cabang. Di sini ada arsitektur router terdiri dari 4 router, satu router untuk misalnya jaringannya kapasitasnya ada 9 jaringan terpisah karena setiap router memiliki 3 port untuk gigabit internet sehingga kita memilih menjadikannya setiap router itu menggunakan port. Lalu untuk alokasi perangkatnya total ada 9 switch dan di sini ada 12 server untuk dalam satu kantor pusat ini. Jadi dalam satu kantor pusat itu ada masing-masing ada satu PC dan satu server di setiap jaringannya. Untuk yang saya katakan tadi ada 4 kantor cabang atau branch office. Di sini ada 3 router. Setiap cabang memiliki 3 router. Satu router itu untuk port itu dijadikan dari 2 router. Satu routernya atau distribusinya. Lalu untuk kapasitas jaringannya masing-masing cabang memiliki 6 jaringan terpisah dengan yang didistribusikan melalui 2 router masing-masing menghandle jalan atau switch. Alokasi perangkat per cabangnya total ada 6 server, sisanya serupa dengan yang di kantor pusat. Yang membedakan di kantor cabang ini hanya ada 2 router yang satunya ada 6. Kemudian lalu akumulasi total untuk cabangnya ada 4 kantor cabang. Pengelolanya total ada 24 jaringan, 24 switch, 24 PC dan 24 server. Jadi dalam setiap satu switch yang menghandle ada 2 minimal ada 2 device di PC dan server. Next. Ini ada set untuk topologinya seperti yang saya deskripsikan kira-kira seperti ini, dan semuanya terhubung melalui satu router untuk internet. Jadi masing-masing kantor ini terhubung melalui jaringan internet yang dihubungkan
melalui router internet atau RTR. Ini mengadopsi arsitektur core distribution yang terstruktur didukung oleh interkoneksi WAN serial untuk menghubungkan kantor pusat dengan seluruh kantor cabang. Pendekatan ini dipilih guna menjamin kestabilan routing tingkat gangguan transmisi data serta memberikan kemudahan bagi tim IT dalam melakukan manajemen dan pengawasan jaringan secara terpusat. Terlebih lagi, setiap switch itu hanya digunakan 2 port, sehingga ini topologi ini kami yakin sangat possible untuk skalabilitas upscale atau ditingkatkan skala penyebaran. Baik, ke skema IP di dalamnya ada beberapa segmen network, ya, IP core internet dan IP sisi core kantor. Pertama ada core internet, yaitu core pusat dengan segmen network 200 dan seterusnya seperti itu. Terus di bawahnya ada akulasi IP lokal dengan tampilan yang sudah tersedia seperti itu. Oke, bisa next. Baik. Efisiensi jalur WAN menggunakan IP publik 30 untuk interkoneksi router ISP ke setiap kantor guna menghemat alokasi IP publik. Terus yang kedua, segmentasi IP lokal terstruktur menggunakan IP privat kelas A dengan pembagian blok yang konsisten per lokasi untuk mempermudah manajemen jaringan. Terus ada skabilitas desain, format pengalaman yang rapi, mempermudah tim IT mengidentifikasi lokasi perangkat dan melakukan ekspansi di masa depan kemudian. Oke, next. Baik, sekarang giliran saya yaitu Dynamic Routing OSPF. Pemilihan jalur otomatis menggunakan OSPF Open Source Path First untuk menentukan jalur pertukaran data terbaik dan tercepat antar kantor secara otomatis. Skalabilitas tinggi memudahkan penambahan kantor cabang baru di masa depan tanpa perlu membongkar atau merestart konfigurasi routing pada router utama. Fitur high availability. Jika salah satu jalur WAN mengalami gangguan, OSPF akan langsung mengalihkan rute data ke jalur alternatif tanpa memutus koneksi pengguna. Keamanan jaringan, static, NAT dan PAT. Static NAT memetakan IP private internal server secara khusus ke IP public agar server di pusat dan cabang masing-masing 3 server dapat diakses dengan aman dari internet. PAT atau NAT overload atau akses internet PC menggabungkan seluruh lalu lintas data PC pengguna di setiap kantor untuk mengakses internet hanya dengan menggunakan satu IP public secara efisien. Perlindungan aset internal menyembunyikan struktur IP private asli seluruh perangkat kantor dari dunia luar guna meminimalkan risiko serangan cyber. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi dari proyek kami ini. Proyek ini mengimplementasikan jaringan enterprise besar yang menghubungkan 1 kantor pusat dan 4 kantor cabang dengan infrastruktur yang sangat terukur. Kantor pusat dirancang menggunakan skema 4 router, satu core router dan core pusat dan 3 sub router untuk mengelola 9 jaringan terpisah atau VLAN. Di mana setiap sub router menangani 3 switch.
dan masing-masing switch didedikasikan khusus untuk satu PC dan satu server. Nah, sementara itu, setiap kantor cabang dari total 4 cabang yang ada menggunakan arsitektur 3 router, 1 core router cabang dan 2 sub router. Untuk mengelola 6 jaringan terpisah atau VLAN, di mana masing-masing sub router terhubung 3 switch dengan konfigurasi serupa. Jadi secara keseluruhan, integrasi skala besar ini mengakomunikasikan total 33 jaringan atau 33 switch, 33 PC dan 33 server yang saling terhubung di dalam satu sistem jaringan perusahaan. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami untuk project final ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.